Nggak sih? Sebenarnya gini ya, itu bukan isu, itu kan putusan DKPP. Ya. Tetapi tidak ada urusannya dengan substansi pokok perkara terhadap pencalonannya Mas Gibran. Karena Mas Gibran itu kan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan keputusan DKPP itu kan memperkuat keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu mengikat. Final dan mengikat. Mengikat kepada siapa? Final itu yang terakhir. Mengikat kepada semua lembaga negara yang ada kaitannya dengan penyelenggara pemilu. Dan DKPP dalam amar putusannya, saya bukan orang hukum ya, saya bukan pakar hukum, tapi mungkin begini. Dalam keputusannya itu adalah memperkuat keputusan Mahkamah Konstitusi, namun proses pendaftarannya itu harus lewat merubah dulu PKPU-nya. Nah, peraturan KPU-nya, tapi peraturan KPU-nya kan waktu itu kan DPR reses. Ya. DPR reses dan kemudian itu dilakukan di terakhir setelah proses pendaftaran. Itu aja sebenarnya, tapi tidak mengurangi substansi. Tetapi jangan kita berpolemik ke sana. Karena apa? Karena barangnya udah jalan tinggal 7 hari lagi. Kita ini sebentar lagi tanggal 14 Februari insya Allah Nyoblos. coblos. Dan disitulah kita bisa mendapat presiden baru. Menteri yang paling lembut dan manis menurut saya adalah Pak Bahlil. Namun sangat disayangkan sekali kalau saya melihat dari statement Bahlil barusan di TV One yang halunya menurut saya keterlaluan ya. Yang pertama bahwa dia merasa bahwa apa yang terjadi dari proses pelanggaran etik dari MK hingga Ketua KPU dan jajaran yang disanksi berat, masalah pelanggaran kode etik itu dianggap biasa-biasa saja oleh Bahlil. Jadi kalau menurut saya, si menteri yang satu ini, dia ini mengalami korslet pikiran ya. Atau bisa dibilang dia sedang mabuk kedudukan. Iya. Ya, kenapa? Karena sebenarnya dia ini adalah hanya sebagai boneka penguasa saja. Lagi-lagi, saya melihat juga akhir-akhir ini si Bahlil ini seolah-olah ia hebat daripada para akademisi dari kampus-kampus gitu. Dari statement yang ia keluarkan bahwa seolah-olah ini adalah skenario. Ini mentang-mentang dia pernah menjadi ketua BEM gitu. Dan dia samakan pola pikirnya dengan pola pikir para akademisi dan para rektor saat ini. Padahal jangan menyamakan pola pikir Anda dengan para akademisi dan juga ya, para rektor di seluruh Indonesia yang sudah bersuara keras hari ini. Anda salah besar di situ. Kenapa? Karena menurut saya hanya pihak-pihak elit saja yang mengklaim bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran. Dan juga pihak survei saja yang menurut saya itu bisa diatur. Karena mana ada lembaga survei di Indonesia ini yang netral, yang independen gitu ya. Ya, mana ada. Semua itu bisa diatur lah. Ya, seperti Bahlil tadi mengatakan bahwa aduh semua itu bisa diatur. Ya. Jadi mengenai suara-suara dari pihak kampus gitu. Ya, jadi kalau saya melihat bahwa si Bahlil ini sedang halu keterlaluan, berlebihan gitu. Ya. Dan lagi-lagi ia menganggap bahwa ketika hasil survei yang saat ini katanya di atas 50%, maka dia mengklaim bahwa pihak Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Menurut saya Anda salah besar. Anda salah besar. Karena survei itu bagi saya saat ini, kalau saya melihat hari ini yang terjadi,
dari proses Mahkamah Konstitusi sampai dengan hari ini, dan juga berbagai kampus bersuara, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, berbicara di berbagai orang, bertemu dengan orang-orang, mempertanyakan bagaimana pola pikir mereka, siapa yang mereka pilih. Saya pastikan Prabowo Gibran itu nggak ada di hati masyarakat yang umum ya, kecuali yang masih kurang waras, atau mungkin mereka saja yang takut dengan Presiden Jokowi, atau ada tekanan-tekanan politik, atau ada keuntungan tersendiri. Ya paling mereka-mereka itulah di atas elit-elit saja yang masih mendukung Prabowo Gibran. Yang selebihnya itu nggak akan memilih Prabowo Gibran. Ya. Kenapa? Karena mereka takut. Mereka takut memilih Prabowo Gibran ini. Karena dari awal sudah bermasalah. Sudah banyak dosanya dari awal. Dari proses pencalonan Gibran sudah menghasilkan atau melahirkan dosa besar. Ya kan? Sampai pada tahapan pencalonan di KPU, pendaftaran di KPU, itu sudah melakukan kesalahan sehingga terjadi pelanggaran etik yang dibacakan oleh DKPP, sanksi daripada Ketua KPU dan 6 komisioner KPU kemarin. Itulah yang kemudian menurut saya halusinasi daripada Bahlil ini berlebihan. Ya. Jadi Pak Bahlil, kalau Anda memang yakin bahwa Prabowo Gibran akan menang, Anda siap-siap kalah. Dan saya tadi melihat bahwa khususnya di Sumatera Utara, mudah-mudahan di berbagai provinsi di Indonesia termasuk di pusat juga mempersiapkan yang seperti itu. Tadi dipersiapkan tempat untuk rumah sakit jiwa bagi caleg ya yang gagal atau yang mengalami depresi. Nah, saya sarankan Bahlil untuk bersiap-siap ketika kalah nanti. Kalau Anda mengalami depresi, ya jangan kemana-mana, ke rumah sakit jiwa aja sekalian nanti ya. Nah, itulah kemudian yang menurut saya Bahlil ini tidak tahu, karena dia hanya bertemu orang-orang elit dan selalu mengatakan bahwa mereka mendukung Prabowo Gibran. Tapi orang-orang yang berpikir jernih, yang masih memiliki hati nurani, melihat bahwa itu adalah satu kesalahan besar, maka mereka tidak mungkin memilih Prabowo Gibran. Mereka pasti memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang sudah terlihat track record mereka dan kemampuan intelektual mereka sangat mumpuni dan layak menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, mampu memimpin bangsa ini ke depan. Dan itulah kemudian keyakinan saya bahwa Ganjar Pranowo pasti menang. Walaupun tidak satu putaran, tapi di 2 putaran, di putaran kedua, saya sangat yakin bahwa Ganjar Pranowo menang. Maka saya ambil satu kesimpulan bahwa kubu Prabowo Gibran bersiap-siap untuk kalah. Salam waras dari saya.